والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم الشيخ محمد الشيخ أحمد الشيخ أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحبيب وإلى أرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله أجابنا به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نحفظ به وانظرنا وإياك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jemaah, kita masih mengkaji masalah haji dan umroh. Sekarang bacaan kita wa yu'addin nusukani bi awjuhin salasatin, dan dilaksanakan ibadah haji dan umroh itu dengan 3 cara. Ini memang perlu diketahui khususnya bagi calon-calon jamaah haji, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu bisa dikerjakan dengan satu di antara 3 cara. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji, udah pasti juga kita mengerjakan umroh. Ya, apabila melaksanakan ibadah haji, pasti melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini pekerjaan umroh ada juga di pekerjaan haji. Dan tidak semua pekerjaan yang ada di haji ada di umroh. Gitu. Saya jelaskan dulu kali sebelum kita masuk ke buku kita. Jadi kalau ibadah haji itu diawali tentunya dengan niat ihram haji. Nah, setelah dia niat ihram haji, kemudian dia pergi ke Padang Arafah tanggal 9 bulan haji untuk wukuf di Padang Arafah. Itu biasanya kita dari pagi terus sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai isya. Nah, pada isya sekitar jam 10 malam kita diberangkatkan menuju Muzdalifah. Maka di Muzdalifah itu kita wajib nginep. Jadi tadi niat ihram haji, kemudian wukuf di Padang Arafah, menginap di Muzdalifah. Setelah nginep di Muzdalifah, berangkat ke Mina. Di Mina itu selama 3 hari, ya, selama 3 malam. Begitu kita sampai di Mina pagi-paginya tuh, karena malamnya ada di Muzdalifah, paginya sampai di Mina, itu kita melontar Jamratul Aqabah saja tanggal 10. Jadi ketika kita di sini lagi Idul Adha, lagi sholat Idul Adha, jamaah haji di sana lagi melontar Jamratul Aqabah saja.
Malamnya dia wajib nginep malam 11. Paginya wajib jamrotan, jamrotul ula, wusta, aqobah. Malam ke-12 dia wajib nginep lagi di Mina tuh. Dan siang harinya tanggal 12 melontar lagi jamrotul ula, wusta, aqobah. Tinggal dia pilih apakah dia hanya sampai tanggal 12 saja di Mina itu boleh. Kalau sampai tanggal 12 saja, tar asar ya sebelum maghrib dia berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, nah dia laksanakan tawaf ifadah, sa'i, cukur atau tahallul, selesai. Jadi kalau begitu haji itu niat ihram haji, wukuf di padang Arafah, menginap di Muzdalifah, menginap di Mina, melontar Jamratul Aqabah selama 2 hari, 11, 12. Niat jamaah haji di mana? Niat jamaah haji, niat hajinya itu ketika kita berada di Mekah. Ya, ini kita bicara haji tamattu. Udah selesai kan tuh ya. Tapi kalau umroh itu dia nggak pakai wukuf, dia nggak pakai menginap di Muzdalifah, dia nggak pakai menginap di Mina, dia nggak pakai lontar, hanya ya kalau dia umroh hanya niat ihram umroh, kemudian tawaf. Di haji ada nggak tawaf? Ada. Umroh tawaf, kemudian sa'i. Di haji ada nggak sa'i? Ada. Kemudian dia cukur, di haji ada nggak cukur? Ada. Jadi apa yang ada di umroh ada juga di haji, tapi tidak semua yang ada di haji ada di umroh. Buktinya umroh itu nggak pakai wukuf, umroh itu nggak pakai menginap di Muzdalifah, tidak pakai menginap di Mina, tidak pakai ngelontar, gitu ya. Harus pahami dulu. Nah, sekarang macam atau cara pertama melaksanakan ibadah haji yang dinamakan ifrad. Haji ifrad. Ifrad itu dari kata afroda yufridu ifroda, masing-masing, sendiri-sendiri. Haji dikerjakan sendiri, umroh dikerjakan sendiri. Umpamanya ada jamaah haji yang ingin melaksanakan haji ifrad. Ya udah di musim haji itu tanggal 9 kayak tadi, tanggal 9 bulan haji dia wukuf di Arafah. Kemudian dia nginep di Muzdalifah. Ya, tentunya dia niat dulu nih. Jadi kalau ifrad itu dia tuntaskan haji dulu. Dia niat ihram haji. Dia niat ihram hajinya itu di luar kota Mekah, di tanah halal. Ya, kalau Mekah itu adalah tanah haram. Jadi dia mau laksanakan ibadah haji ifrad, maka dia niat ihram hajinya itu di luar kota Mekah. Pergi ke Arafah, ngapain? Wukuf, nginap di Muzdalifah, nginap di Mina selama 3 malam, ya. Melontar dia Jamratul Aqabah tanggal 10, tanggal 11, 12, Aqabah, wusta, Aqabah. Nah, kemudian pergi ke Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dia cukur, selesai. Begitu selesai itu baru haji dua tuh, umrah udah belum? Belum. Begitu selesai ibadah hajinya, dia pergi lagi keluar tanah haram. Katakanlah ke Taim, ya, atau Jarona, atau Hudaybiyah, ya dekat Taim. Taim itu kurang lebih ada 5 kilo selapit ya dari Mekah ya, 7 kilo malah kurang lebih ya, gitu kan. Dari sini ke Cakung lewat dikit dah. Nah, dia ihram lagi, ihram apa? Ihram umroh. Tadi yang udah dikerjain apa itu? Haji, udah selesai. Dia pergi lagi ke tanah halal. Ngapain? Niat ihram umroh. Begitu dia ihram umroh, pergi ke Mekah. Ngapain? Tawaf, sa'i, cukur, selesai. Ya itu kerjainnya masing-masing. Itu dikatakan hajinya haji ifrad. Ini adalah haji yang paling utama. Kerjanya 2 kali, sibuknya 2 kali. Yang jarang di jamaah haji Indonesia yang lakuin ini. Tapi dulu almarhum orang tua saya pakai haji ini, karena dia berangkat pakai kapal Gunung Jati, pakai kapal laut, sudah terakhir, kelompok terakhir, sehingga sampai di Mekah sudah menjelang tanggal 9 bulan haji. Sehingga dia ambil yang ifrad ini. Nah gitu. Satu, itu namanya ifrad. Jadi ifrad itu kerjainnya masing-masing.
Ya, masing-masing haji sendiri, kemudian umroh sendiri. Nah kemudian ada lagi yang namanya haji tamattu. Haji tamattu itu haji bersenang-senang. Contohnya gimana? Dia kerjain umroh dulu. Ini kebanyakan kita nih, ya termasuk saya, mungkin Ustaz Afif, banyak orang dari Indonesia. Ya, kalau berangkatnya di kelompok terbang pertama, ya mungkin kloter 10, kloter 12, 15 itu masih ya dia Madinah dulu. Pokoknya jamaah haji kalau Madinah dulu, ke Madinah dulu, udah banyak tamattu dia. Nah dia ngerjain hajinya apa? Umrah dulu. Begitu sampai di Madinah, kemudian nanti ada masjid yang namanya sana Bir Ali. Dan di Bir Ali masjid Bir Ali kita niat ihram umrah. Ya, berangkat terus sampai di Mekah, tawaf, sa'i, syukur, selesai umrah kita. Padahal itu belum bulan Dzulhijjah, masih bulan Dzulqa'dah. Kalau bahasa kitanya masih bulan Apit itu. Ke tanggal 9 bulan haji masih beberapa belas hari lagi. Sehingga dia ketika itu setelah udah bercukur, udah santai udah dia. Dia pakai pakaian biasa, pokoknya larangan-larangan ihram dulu gak ada, udah selesai umroh. Makanya dia katakan tamattu, senang-senang. Nah, pas menjelang tanggal 9 bulan haji baru dia niat ihram haji. Di mana niatnya? Di Mekah. Gak pakai keluar lagi ke tanah halal. Dia niat itu ihram haji. Labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang 9 pergi ke Arafah. Kayak tadi sama Muzdalifah, di Mina, melontar 11, 12, pergi lagi ke Mekah, tawaf, ifadah, sa'i, cukup, selesai. Itu namanya tamattu. Bersenang-senang apa? Karena dia gak pakai keluar lagi ke tanah halal, cukup dia niat ihram hajinya di Mekah saja. Ya. Dan yang kedua juga dia gak lama-lama pakai kain ihram. Ya, gitu. Lama-lama pakai ihram. Itu adalah haji tamattu. Yang ketiga haji qiran. Bareng. Sekali kerja dapat 2. Sekali kerja dapat 2. Dia niat ihram umroh dan haji. Umroh bersama haji. Ya. Nah, jadi di situ yang dikatakan haji qiran, dia ihram pada bulan-bulan haji. Ya, bulan haji itu ya bulan yang saya sudah katakan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dia kerjakan 2 ibadah nih. Ibadah umroh dan haji. Nah kemudian dia kerjain bareng, niat ihram haji dan umroh atau niat ihram umroh bersama haji. Ya. Nah kemudian dia laksanakan ibadah haji. Ketika dilaksanakan ibadah haji, dia wukuf, niatnya bareng tuh, saya niat ihram haji dan umroh. Saya niat ihram umroh dan haji. Dia laksanakan itu. Tanggal 9 wukuf. Berarti kalau wukuf kerjaan apa nih? Haji. Kemudian dia nginap di Muzdalifah, kerjaan apa nih? Haji. Dia nginap di Mina, kerjaan haji. Dia melontar, kerjaan haji. Kemudian dia pergi ke Mekah, dia tawaf. Pekerjaan apa nih? Umroh dan haji. Dia sa'i, pekerjaan apa nih? Umrah dan haji. Dia cukur, pekerjaan apa nih? Jadi 1 kali kerja dapat 2. Itu yang enak banget itu. Ya. Nah oleh karena itu 2 macam haji, tamattu sama qiran kena dam. Karena kena denda. Berapa? Seharga seekor kambing. Ya dulu sih 350 rial. Biasanya itu stabil tuh harga dari dulu begini hari segitu aja. Ya, seekor kambing. Jadi kalau kita hajinya tamattu atau qiran karena denda seekor kambing. Ya kita bukan yang nyembelih, kita kasih aja. Biasa ada ketua kelompok terbang, ya ketua kloter, kita percayakan sama dia. Nanti dikelola apa dikoordinasi sama dia. Di sana diserahkan sama orang yang bisa
yang kelola di sana. Begitu udah percaya aja. Nah, jadi kita bayar denda. Karena hajinya apa? Haji tamattu, banyak kan kita haji tamattu. Nah itulah 3 macam haji. Jadi haji ifrad, kemudian haji tamattu, dan haji qiran. Ya, gitu. Jadi yang mana kita mau kerjakan terserah, ya. Nah sekarang kita lihat buku kita. Wa yu'addin nusukani bi aujuhin, dilaksanakan 2 ibadah yaitu haji dan umrah dengan 3 kaifiyat, dengan 3 cara. Ifradun, bisa dibaca ifradun, bisa dibaca ifradin. Kalau ifradin itu badal dari salasatin. Kalau ifradun jadi khobar. Mana mubtadanya? Al-awwalu ifradun. Terserah kita baca apa, ifradun boleh, ifradin boleh. Yang pertama haji ifrad. Haji apa? Haji masing-masing. Haji sendiri, umrah sendiri. Bi ayya hijja tsumma ya'tamira. Yaitu si jamaah haji melaksanakan ibadah haji tuntas, kemudian dilaksanakan ibadah umrah tuntas masing-masing. Yang kedua, wa tamattu'un. Haji tamattu, haji bersenang-senang. Bi ayya'tamira, walau fi ghairi asyhuril haji, dia laksanakan ibadah umrah. Ini tamattu nih. Kalau kita biasanya kita niatkannya tadi di Masjid Bir Ali yang ada di Madinah. Dia niatkan umrah walaupun bukan pada bulan haji. Ya, di bulan Ramadan, namanya Ramadan, umpamanya Ramadan kan bukannya bulan haji, bulan haji itu di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia laksanakan umrahnya walaupun bukan di bulan haji. Summa yahijja, ada yahijju, kemudian dia laksanakan ibadah haji. Ya kalau kita mau ataukan di akad summa yahijja, umrah dulu, selesai umrah baru ibadah haji. Jadi tadi saya katakan jamaah Indonesia di kelompok terbang pertama, satu kelompok terbang berapa puluh kloter itu saya kan 50 ya. Satu kloter, satu kelompok terbang, satu gelombang kan ada gelombang pertama, gelombang kedua. Satu gelombang kan 50 kloter tuh. Ya banyak. Jadi kalau baru kloter 20 termasuk gelombang pertama tuh pasti ke Madinah dulu. Dan kebanyakan kalau ke Madinah dulu pasti jamaah hajinya tamattu. Jadi haji tamattu itu melaksanakan ibadah umrah kemudian melaksanakan ibadah haji walau fi ghairi amihi, walaupun tidak 1 tahun dengan umrah. Wa ta'biri bima dzukira a'ammu mimma 'abbara bi, ibarat atau ungkapan aku dengan apa yang disebutkan tadi lebih umum dari apa yang disebutkan oleh matan. Wa qiranun, yang ketiga haji qiran. Bi ayyuhrima bihima ma'an, yaitu sejamaah haji melaksanakan ihram haji dan umrah bersama-sama bareng. Ya, jadi dia niat ihram umrah dan ihram haji, pelaksanaan sekali, dapat dua ibadah haji dan umrah. Kama rawahu Syaikhani, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi nanti ada hadisnya itu ya tentang itu, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Jadi dikatakan situ, man ahrama bil haji wal umrati ajza'ahu tawafun wahidun wa sa'yun wahidun anhuma hatta yahsula minhuma jami'an. Ini hadisnya. Siapa yang ihram haji dan umrah, maka memadai tawaf sekali, sa'i sekali untuk keduanya sampai dia berhasil keduanya bareng. Nah, niatnya 2, kerjanya sekali, dapatnya 2. Ya, ringan. Au yuhrima bil umrati, au yuhrima bil umrati walau qabla ashhuril haji summa yuhrima bil haji qabla syuru'ihi fi a'maliha. Atau ini yang namanya haji qiran,
dia ihram umroh, walaupun sebelum bulan-bulan haji. Katakanlah dia niat ihram umrohnya itu di bulan Ramadan. Kemudian pada bulan haji itu, bulan-bulan haji itu dia niat ihram haji sebelum masuknya dia pada amalan-amalan umroh. Jadi gini, dia niat ihram umroh di luar bulan haji, ya. Nah, kemudian pas datang bulan haji dia niat ihram haji. Itu tadi niat ihram umroh baru niat doang, belum dilaksanain. Dia niat ihram umroh di luar bulan haji, kemudian dia niat ihram haji pada bulan haji. Itu ketika dia niat ihram haji, pelaksanaan atau amalan-amalan umroh belum dilaksanakan. Ya, belum dilaksanakan. Karena kalau dia laksanakan amalan umroh, nggak berlaku buat haji. Kan kita bicara haji qiran, haji bareng. Katakanlah dia niat ihram haji, umroh sama haji bareng. Dia tawaf, karena umroh tawaf. Jadi dia sa'i. Kalau dia tawaf untuk umroh, bisa nggak di situ buat haji? Tidak. Kenapa? Karena haji itu didahului dengan wukuf. Sementara itu belum wukuf. Saya ulangi lagi. Ada orang niat haji qiran, haji bareng. Dia niat tuh ihram umrohnya di luar musim haji. Dia niat doang. Kemudian di musim haji dia niat ihram haji. Nah, dia belum tahu belum apa tuh. Begitu dia niat ihram haji, kemudian dia laksanakan ibadah haji. Sebagaimana saya sebutkan, berarti sudah berlaku juga di situ umroh. Tapi kalau begitu dia niatkan haji, ya, belum dia wukuf di Arafah, kemudian dia tawaf apa nih? Tawaf untuk umroh, dia nggak berlaku buat haji. Kenapa? Karena dia belum wukuf. Karena kalau haji itu kan umrohnya setelah wukuf. Dia laksanakan sa'i buat apa? Buat umrohnya, nggak berlaku buat haji. Kenapa? Karena umroh sa'i itu setelah wukuf. Nah, dia belum wukuf, ya, dia belum menginap di Muzdalifah, dia belum menginap di Mina, dia belum melontar. Padahal haji itu didahului itu dulu, baru tawaf, baru sa'i. Nah, jadi di sini dikatakan kalau dia niat ihram umroh di luar musim haji dan niat ihram haji di musim haji, tetapi dia dikatakan di situ qabla syuru'ihi, sebelum masuknya dia fi a'maliha, pada amal-amalan umroh. Jadi amalan umroh belum dia laksanakan, baru niat bareng doang. Dia niat bareng doang. Dia niatkan bareng umroh sama haji, tapi niat umrohnya di luar musim haji. Niat ihram hajinya di musim haji, tapi pelaksanaan umroh belum dilakukan. Ngelakuinnya kapan? Ya ntar bareng haji. Wukuf, nginap di Muzdalifah, nginap di Mina, melontar, tawaf, sa'i, ya tahallul. Nah, dapat dua-duanya. Nah, itu dikatakan situ. Ya. Summa yuhrima bil haji, kemudian dia niat ihram di musim haji, yaitu niat ihram haji qabla syuru'ihi fi a'maliha, sebelum dia memulai pada amalan-amalan umroh seperti tawaf qudam wa Muslim. Saya sudah katakan kepada teman-teman yang belajar bermanasik haji, ente biar gurunya yang terangin profesor juga kalau belum pernah sono masih dalam khayalan, masih ngambak gitu. Ya, kalau jelasin masalah ibadah umroh dan haji. Tapi kalau udah pernah sekali untuk pemantepan udah langsung nyetel tuh, oh iya begini. Tapi kalau belum masih dalam khayalan. Jadi jangan-jangan yang belum pernah umroh atau haji, apa saya sebutkan tadi, bingung apa sih itu, susah banget dipahaminya gitu. Ya, nah, tapi mudah-mudahan ya artilah sedikit-sedikit gitu. Udah 27. Berapa menit lagi berarti? Hah? 15 menit lagi. Wa yuqtanu aksuhu, dan dilarang kebalikannya. Jadi yang dibolehkan kalau dia mau qiran itu
dia niat ihram umroh bersama haji. Jangan dia niat ihram haji bersama umroh. Karena kalau niat haji bersama umroh berarti dengan kata lain bahasa kitanya haji itu numpang ngikut umroh. Kalau niat umroh bersama haji berarti umroh ngikut haji. Begitu haji dilaksanakan umroh termasuk. Tadi katakan wayuk tanahu aksuhu dan dilarang kebalikannya. Tadi kita katakan niat ihram umroh, kemudian niat ihram haji. Jangan kebalikannya. Niat ihram haji ya bersama-sama umroh. Jadi haji ngikut umroh. Padahal yang dikatakan haji itu adalah qasdan, sedangkan umroh adalah tabaan. Haji itu tujuan, umroh itu ngikut. Yang ngikut itu belakangan. Ya, yang pokok adalah itu haji tadi. Bi ayyi ukhrima bil haji summa bil umrati. Umpamanya dia niatkan ihram haji, kemudian niat ihram umroh. Jadi seolah-olah haji ini ngikut umroh. Bukan begitu. Seharusnya dia niat ihram umroh bersama-sama dengan haji. Li'annahu la yastafidu bi idkhaliha alaihi syai'an. Karena dengan begitu kalau diniatkan ihram haji baru umroh tidak memperoleh apa-apa dengan dengan la yastafidu, tidak memperoleh apa-apa dengan masuknya haji kepada umroh. Haji kepada umroh yang gak ada nilai apa-apa situ. Kenapa? Karena kalau umumnya haji ikut umroh berarti umroh dulu dikerjain. Ketika umroh dikerjain haji itu belum. Kenapa? Karena haji itu diawali dengan wukuf dulu. Kalau umroh kan gak pakai wukuf, langsung tawaf, sa'i, ya, dan syukur. Bi khilafi idkhalihi 'alaiha yastafidu bihi al-wuqufu, ya. Yastafidu bihi al-wuqufa war-rabya wal madida. Beda dengan kalau dia niatkan itu umroh bersama haji. Ya, maka akan mendapatkan atau memperoleh wukuf, melontar dan menginap. Karena di sini umrohnya yang ikut haji. Begitu dilaksanakan ibadah haji, maka pekerjaan haji dan umroh sudah ada pasti. Dan pekerjaan haji yang tidak ada di umroh ada apa? Yaitu menginap, kemudian melontar dan wukuf. Kayak tadi yang saya ceritakan di awal. Wa ala kulli minal mutamatti wal qarini damun illam yakuna min hadiril harami. Nah itu. Dan saya katakan insyaallah minggu depan ya, setiap haji tamattu dan qiran bayar dam. Ya. Jadi siap-siap kalau kita qiran, siapin uang 350 rial. Kurang lebih berapa kami berapa ya? Ada nggak 300 ribuan kali ya? Berapa sih tadi? Itunya 4.000 kalau 350 real 52 segitu. Ya harga kami kayak sama kan kami gitu. Di sini kita kami sekitar 1,5 ya. 2 jutaan. Nah ya kita lebih bagus lebih dah daripada kurang ya. Nah 2 juta dah, siapin 2 juta. Nah gitu kalau kita mau haji tamattu. Insyaallah minggu depan kita lihat banyak umur wa ala kullin minal mutamatti wal qarini. Kita dah 30 ya. Bulan 12. Baik, kita gunakan waktu beberapa menit lagi kita berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicara masalah kemarin hasad kalau nggak salah ya, iri, sifat iri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal hasadi, arti daripada iri atau hasad, ayyajidal insanu, benar kan itu ya? Ayyajidal insanu fi sadrihi wa qalbihi dhaiqan wa harajan wa karahiyatan. Yang dikatakan iri adalah ayyajidal insanu, manusia merasakan, mendapatkan fi sadrihi, apa yang dia rasakan? Dia rasakan di dalam dadanya, wa qalbihi, di dalam hatinya, dhaiqan wa harajan, sempit
Ya doikon dan harajat sama tuh, sempit. Wa karahiyatan, benci. Li ni'matin an'amallahu biha ala 'abdin min ibadihi, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, fi dinihi wa dunyahu, baik agama atau dunianya. Ketika Allah berikan nikmat kepada salah seorang hamba, katakan kepada A, ya diberikan nikmat oleh Allah, nikmat dunia. Kemudian si B ini merasa kesel, si B ini merasa gedek, si B ini merasa benci kepada si A. Kenapa? Karena dia bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, itu dikatakan iri. Ya. Nah, jadi tamanna zawalu ni'matil ghair, gitu dalam kata lain. Jadi katakan iri hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat orang lain dari orang itu dan pindah pada dia. Itu dikatakan iri. Tamanna zawalu ni'matil ghair. Nah, itu. Kemudian fi dinihi aw dunyahu, baik dalam agama ataupun dalam dunia. Tapi kalau iri itu maksudnya kita mau kayak dia, boleh. Umpamanya, ya Allah, si Anu berani dia menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan masjid. Saya pengen kalau saya punya harta kayak dia. Itu boleh, iri itu boleh. Ya Allah, si Anu orangnya pintar banget, alimah, seorang maling ngajar. Saya pengen kayak dia nanti, ya kalau saya berilmu saya ngajar kayak dia seorang maling. Itu boleh. Ya. Sehingga kalau Rasulullah hasada illa bisnatani, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Mana tadi itu? Ya. Tapi itu nazar enggak? Hah? Niat itu termasuk nazar. Termasuk? Ada nazar. Oh, nazar. Ya bisa juga nazar. Ya bisa juga nazar. Tapi itu pokoknya yang itu artinya nazar, dan juga di situ ada rasa iri kita. Ya. Kalau kayak dia, ya saya pengen menginfakkan harta saya. Kalau kayak dia, saya pengen ajar di mana-mana nanti. Ya, gitu. Jadi bisa juga itu nazar juga, ya. Nah, itu bagus. Dan itu yang dibenarkan, yang dipuji. Jangan, ya Allah, si Anu punya uang beli anuan, mudah-mudahan ntar mobilnya tabrakan hancur habis dah. Ya, si Anu jabatan tinggi banget, baru kemarin masuk ke pegawai ini, mudah-mudahan dia tadi anak KPK. Itu kan berarti udah bener. Jadi ingin kehancuran orang lain, ya. Hatta innahu la yuhibba zawalaha anhu. Sehingga dia ingin supaya orang lain, nikmat orang lain hilang daripadanya. Kalau bisa nikmatnya itu hilang, hancur. Nah, itu ya dikatakan iri. Wa rubbama tamanna dzalika wa illam tasir ilaihi. Barangkali dia menginginkan, berangkat-angkat hal itu sekalipun tidak menjadi kepadanya. Ya, jadi dia menginginkan kalau bisa jangan dia doang, tapi pindah kepada saya. Dia hilang, pindah kepada saya. Wadzalika muntahal khabas. Inilah puncaknya keburukan, kejelekan, kekotoran. Ya. Jadi kita janganlah, ya. Saya katakan kita senang kalau tetangga kita punya rumah 3 tingkat. Kenapa? Siapa tahu ketika kebanjiran, kita kebanjiran bisa ditumpangi rumah dia. Mau paling atas no, kosong soalnya lo personal. Ya, kita bersyukur tetangga kita bisa beli mobil. Pada suatu ketika kalau istri kita malam-malam mau ngelahirin, yang Grab kita panggil kadang datang, kan kita ketok pintu tetangga kita, ya dia bantu kita. Kita begitu nih, artinya jangan yang lain-lain. Ya, kita ambil husnuzonnya aja, bagusnya gitu. Kemudian faman wajada syai'an fi nafsi min hadzal hadas hasad. Siapa-siapa yang mendapatkan Siapa-siapa yang mendapatkan sedikit di dalam dirinya dari rasa iri tadi, di ahadin minal muslimin, terhadap salah seorang di antara orang Islam. Jadi kalau ada orang yang begitu tuh, fa alaihi ayyakrahu wa yukhfiyahu fi nafsihi. Maka hendaknya orang yang mempunyai perasaan begitu, merasa benci, loh kenapa sih begini sih? Apa untungnya sih saya iri orang? Nah, kita benci tuh sama diri kita. Wa yukhfiyahu fi nafsihi, dan dia sembunyikan saja, dipendam aja udah. Ya, jangan ditonjolkan.
Wala yazharu biqaulin wala fi'lin, jangan dia nampakkan irinya itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ya, jangan perbuatan kita katain orang, ya. Perbuatan yang mungkin jalan orang itu yang dia lewati kita kita seru, kita apalah begitu ya. Nah, itu katanya kita iri. Fala'allahu ayyajwa bidzalika min syarrihi, mudah-mudahan dengan begitu dia akan selamat dari kejahatannya. Ya. Wa bil hadis, dalam sebuah hadis, salatun la yakhlu minhunna ahadun. Ada 3 hal di mana seseorang tidak terlepas dari 3 hal itu. Yang pertama al-hasadu, iri. Jadi artinya iri ini setiap orang pasti ada. Ya rupanya memang dari zaman Nabi Adam, anaknya Qabil dan Habil itu kan iri. Ya, si Qabil iri sama adiknya Habil. Ya, karena apa? Karena Habil menjadikan adiknya Qabil menjadi istri, padahal adiknya Qabil cantik. Sementara Qabil dia beristri adiknya Habil, orang cantik. Itu iri tuh. Ya, jadi arti di sini katakan salasun la yakhlu minhunna ahadun. Ada 3 hal, tidak ada seorang pun yang terlepas, yang kosong dari 3 hal ini. Yang pertama al-hasadu, iri. Yang kedua al-ghazannu, prasangka buruk. Dan yang ketiga watiratu, menganggap sial terhadap sesuatu. Ya. Nah, itu pasti ada salah satu yang 3 itu di dalam diri seorang manusia. Afala unabbiukum bil makhraji min dzalika, kata Rasulullah, apakah tidak mau saya kabarkan kepada kalian jalan keluar dari itu, supaya kita tidak punya sifat iri, prasangka buruk, tidak punya menganggap sial terhadap sesuatu. Kata Rasulullah, maka saya kasih tahu, kata Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, idza hasadta fala tabghi, kalau ada perasaan iri dalam dirimu, maka jangan kamu melampaui batas. Artinya sembunyikan. Wa idza zananta fala tuhaqqiq, kalau kamu berprasangka buruk, jangan kamu teruskan, jangan kamu lanjutkan. Wa idza tayyarta faqdi, kalau kamu merasa sial, teruskanlah usahamu itu. Ya, anggap itu ya enggak benar, ya. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aila tarji'u, ya, bisababil tiarati anil amri alladzi turidu. Artinya jangan kamu berhenti dengan sebab merasa merasa sial dari suatu urusan yang kamu inginkannya. Jadi artinya teruskan aja. Ya, nanti insya Allah ini memang belum rezeki kita kali. Jangan anggap sial. Maksial kan nih kalau mulai dagang hari ini, seharusnya saya jangan hari ini, lanjutin aja. Nanti pada suatu ketika ada keuntungan. Jangan menganggap sial. Harus satu. Wa in amila al-hasidu ala dhiddi ma yataqadahu al-hasadu, jika amil al-hasid, orang yang iri itu melaksanakan ala dhiddi ma yataqadahu, dia kerjakan bertolak belakang dengan tuntutannya. Ya, jadi orang yang hasad ini dia mengerjakan yang justru kebalikannya. Minas sana'i alal maksud, malah dia memuji orang yang dia iriin. Ya, wasa'i fi ikramihi wa muawadatihi, dan berusaha untuk memuliakan dan membantunya. Kana lahu fi dzalika fadlun, sikap semacam itu ada keutamaan dan kelebihannya. Jadi kalau kita merasa iri, maka kita kerja kebalikan dari iri tadi. Ya, nah gitu. Jadi artinya ya kita bantu segala kebutuhan dia, ya kita tolong segala macamnya. Nah, itu namanya fadlun apa namanya, adalah fi dzalika fadlun wa hadza min anfa'il adwiyati. Ini obat yang paling bermanfaat, obat yang paling manjur fi izalatil hasadi aw tadhifihi, di dalam menghilangkan sifat iri atau tadhifihi, untuk melemahkan ya sifat iri. Jadi jangan kita ikutin tuh rasa iri kita, malah kita kerjain kebalikannya, sehingga nanti kita malah jadi kalah tuh ya sikap kita itu, sifat kita itu.
wala ba'sa bil ghibti, insyaallah melanjutkan nanti tidak mengapa dengan apa namanya ghibto, keinginan seperti orang lain yang tadi saya katakan, tidak apa-apa. Saya pengen kayak dia, kalau kayak dia saya juga sama kayak dia, mau melimpahkan harta, mau mengajarkan seorang kemari orang lain, itu nanti ghibto yang boleh. Baik para jamaah, sebelum kita baca doa, mari kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang berlimpahkan hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang-orang yang telah meninggal dunia ditempatkan di tempat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi pada saat ini disehatkan badannya, anak cucu kita sedang belajar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. وإلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا بيد معنا شقيا ولا